Tutorial mendapatkan kemenangan dengan ataupun tanpa bertanding. Pada waktu divonis cancer, saya sempat dialog sama Tuhan, saya siap mati. Tapi anak saya Andres, "Mak, aku pulang ya." "Ngapain?" "Temenin mama." "Ya berdoa aja, dari Korea Tuhan juga dengar." Berjalan tidak di jalan tol. Masalah tidak pernah membuat dia stop berkarya. Katakanlah dia tidak bertanding, tapi bagaimana dia menang tanpa bertanding? Kan sudah ada contoh. Hidup ini bertanding. Alasan apapun, jangan pernah buang waktu. Capek, jangan jadi alasan. Sakit, jangan jadi alasan. Anakmu lagi sakit, lu mau tolak pelayanan. Tutorial mendapatkan kemenangan dengan ataupun tanpa bertanding. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24 hingga 25. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Khotbah dibawakan oleh Pendeta Ria Jacobs. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita diajak untuk membaca Kisah Para Rasul 20 yang bercerita tentang Paulus. Dengan perjalanannya, Paulus dengan karya-karya dalam perjalanannya, dan kita diajak untuk melihat bagaimana Paulus berjalan tidak di jalan tol, ya. Jalan panjang, belum lagi dia menghadapi berbagai masalah. Dan bagaimana kita belajar masalah itu tidak membuat Paulus stop melangkah. Oke, ini poin pertama. Masalah ada di mana-mana. Sebelum dia berangkat, bagaimana dia menghadapi masyarakat yang demo, gitu ya. Tapi itu tidak membuat dia stop. Malah kita lihat ya perjalanannya dan kemarin saya dengar PKB Pak Doni angkat itu dari sini ke sini berapa jam. Jadi perjalanan itu sendiri sebuah tantangan. Belum lagi di setiap langkah ada yang harus dihadapi. Dan Paulus ini juga tipe penyusun strategi yang bagus. Dikatakan di sini kan dia bertemu dengan orang Efesus. Dia tidak ke Efesus, dia panggil orang Efesus untuk bertemu, untuk berbincang. Artinya kalau kita lihat pertemuan Paulus dengan orang Efesus, itu adalah pertemuan yang menyelesaikan masalah. Oke. Poin pertama tadi, masalah tidak pernah membuat dia stop berkarya. Yang kedua, ada hal-hal yang harus diselesaikan. Atau kalau pakai bahasa Paulus, aku tidak akan ketemu kamu lagi. Jadi pemikiran Paulus adalah bahwa dia tidak akan bertemu dengan orang Efesus. Nah, ini harus diselesaikan supaya aku nggak nyesel, orang Efesus nggak nyesel. Diadakanlah pertemuan di satu tempat yang disepakati bersama. Di sini kita melihat Paulus keren. Dia itu tipe orang, kalau baca Kisah Para Rasul, dia itu tipe orang 2-3 pulau terlampaui satu kampus. Kenapa? Bukan karena dia profesor pada zamannya, tapi karena dia hidup ditalan oleh Roh. Jadi
Jadi roh ngatur sini, roh siapin sana, roh bicara di sini. Artinya mau mengungkapkan keberadaan Paulus adalah sebuah cerita yang mau mengungkapkan kalau dipimpin oleh Roh Kudus itu luar biasa. Dipimpin oleh Roh Kudus bukan kemudian ada sinar di sekitar kita, ada masalah hilang sendiri. Enggak. Dikuasai oleh Roh. Kita disuruh menghadapi, menyelesaikan, menguraikan apa yang kita hadapi. Oke, dua hal itu. Dan kalau kita lihat hidup kita juga seperti itu, sebuah perjalanan. Masalah jangan buat stop. Jadi kalau rasa ini khotbah kok nggak nyambung, jangan stop, jangan terus. Kalau bicara khotbah nggak nyambung, Bapak Ibu, Pak Winston nggak sekolah teologi, saya sekolah teologi. Kenapa saya nikmati yang nggak nyambung itu? Karena dari situ memang tidak terlalu nyambung dengan apa yang diungkapkan pada ini maksudnya apa? Menurut Paulus, ini maksudnya apa? Kalau bicara, misalnya Paulus ngangkat perjanjian lama, lihat di perjanjian lama, nggak nyambung ke situ, tapi nyambung dalam kehidupan pemberita firman. Dan tidak semua pemberita firman sekolah teologi. Bagi saya lewat refleksi yang didapatkan, itulah perjalanan yang mau, kata Paulus, aku mau, istilahnya Paulus, aku gak nyesel, karena aku berjuang untuk melakukan hal yang berguna bagimu. Itu bacaan kemarin kan? Dia tidak bicara yang berguna bagiku, berguna bagi orang lain. Jadi mari Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus berjalanlah dan jangan pernah stop karena persoalan, karena masalah, karena ketidakcocokan, karena perbedaan ya. Jadi jangan males Pak, itu biasa. Berbahagialah bahwa Bapak punya kemampuan untuk mengkaitkan antara perjanjian lama, perjanjian baru, pemikiran-pemikiran teologis, dan saya akui itu. Tapi tidak berarti kelebihan itu membuat Bapak stop. Oke? Yang kedua. Nah, ini tugasnya Pak Winston. Tapi Pak Winston sekarang ini Bapak Ibu, jangan dikira saya marah sama Pak Winston. Kok Pak Winston nggak pernah dijadwalin jadi PF? Tak kejar terus dia untuk jadi PF. Salahkah saya Pak? Oh enggak saya Pak. Beliau punya mata lagi bermasalah. Sehingga beliau katakan tunggu dulu sampai mata saya baik. Dan saya hormati itu. Saya sampai pakai tawaran, Pak, pakai itu loh Pak, Alkitab suara. Bapak sisa buka, Bapak sisa dengar, Pak, tidak bisa saya pendeta. Karena memang kalau saya melihat cara beliau mempersiapkan khotbah cukup sempurna. Dia cari kemana-mana. Kalau gayanya Yosua, dia Google kemana-mana. Itu bapaknya Yosua. Nah, kalau kita melihat gayanya Paulus, dia ada sesuatu yang harus diselesaikan. Diselesaikan. Sama dengan perpisahannya dengan Penatua, Efesus. Itu kan sesuatu yang gimana ya caranya? Sebelum saya sampai ke Yerusalem itu, saya mau ketemu dengan para tokoh dari
sama dengan gini Pak, karena Bapak belak-belakan, saya juga belak-belakan gitu ya. Sama dengan gini Pak, ini kok nggak pas, nggak sesuai dengan cerita yang ada gitu ya, nggak nyambung benang merah teologinya. Itu sebabnya kalau Bapak sering dengar ya Pak, ya saya ngomong itu, oi khotbah jangan karang bebas ya. Itu kata-kata saya yang mungkin karena saya perempuan agak lebih halus. Saya bilang jangan karang bebas. Khotbah itu bukan cerita ngarang di depan sini. Semua harus ada kaitannya. Jadi kalau umpama dalam perjalanan Bapak menjumpai hal-hal yang harus diselesaikan, menjumpai teman-teman yang tidak mengkaitkannya dengan pas gitu ya, dengan cerita yang ada di dalam Alkitab, sederhana Pak, buat strategi. Misalnya ini, nggak perlu baca Pak, misalnya A mau khotbah, Bapak tahu ada kelemahannya dia, telepon lah, telepon aja. Tapi dulu saya lakukan itu, dulu. Lalu kenapa saya tidak dilakukan? diginting, tidak pernah. Saya tadi masuk khotbah, saya kirimin dia apa intinya. Itu kan. Tapi sejak mata saya terganggu, jadi saya baca kan susah Bu. Iya, Jadi betul. udah sulit saya untuk ngasih teman untuk apa ya intinya gitu. Karena saya harus cari Alkitab juga. Saya nggak bisa ngarang gitu. Iya, saya tahu Bapak. Mata saya terganggu sehingga saya berhenti untuk ngasih buat mereka yang saya anggap perlu dibantu gitu. Oke, kalau gitu saya mau berdoa sungguh supaya Bapak punya mata bisa lihat, bantu yang lainnya Pak ya. Itu strategi. Artinya gini Pak, artinya gini. Kata Paulus yang kita baca pada ayat 24 yang saya bawa tadi di orang meninggal, bahwa kata Paulus, aku berlomba, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, karena aku mau mencapai garis akhir. Dan itu nampak dalam surat Paulus yang berkata bahwa hidup ini perlombaan. Karena hidup ini perlombaan, sebetulnya kita mau diingatkan bersama lewat perkataan Paulus. Karena hidup ini perlombaan, hidup kita punya tujuan. Banyak orang tidak melihat tujuan hidup. Ya sudah tua, jadi ya mati ya normal. Atau kalau sakitnya udah lama, anak-anak itu, dan saya hadapi ya sebagai pendeta, anak-anak itu datang, pendeta tolong doa penyerahan. Loh, emang bapaknya udah mau mati, udah setengah mati itu pendeta. Ya aja lah bergumul, aja lah berjuang. Udah tanya bapaknya, emang bapaknya mau mati? Gaya, karena beliau sama saya kan ulang tahunnya sama, tahunnya sama. Saya tanya, udah tanya nggak sama bapaknya siap mati nggak? Belum pendeta, karena dia udah setengah mati. Ya jangan gitu lah. Dan saya pergi kunjungan. Ini bukan cuma satu pasien, bukan cuma satu jemaat. Pola pendekatan saya sama. Saya datang, ada anaknya situ. Om, memang Om sudah mau mati? Belum pendeta. Saya nggak bilang kalau anaknya minta doa penyerahan, kan bisa berkelahi bapak dan anak. Oh, Om belum mau mati. Om udah siap belum? Saya pendekatan terakhir orang yang baru saja meninggal, saya melakukan hal yang sama. Udah siap belum? Karena Bapak Ibu, hidup ini pertandingan. Kita harus berjuang. Kalau kalah, nggak dapet garis akhir. Paulus bilang garis akhir. Aku bisa menyelesaikannya. Lewat apa? Sakitnya minta ampun.
Ini yang harus kita mengerti bersama, bahwa pemahaman Paulus hidup ini adalah pertandingan harus menjadi pemahaman kita. Saya barangkali kalau ke kedukaan itu sedih sekali, karena sering di penghujung kehidupan seseorang itu tidak dipakai momen-momen mahal untuk katakanlah dia tidak bertanding, tapi bagaimana dia menang tanpa bertanding. Kan sudah ada contoh penjahat di sebelah Kristus, tanpa bertanding dia menang karena kasih karunia. Nah, momen-momen itu kurang diterjemahkan di dalam kehidupan. Sering kalau meninggal itu, ya memang sakit sih dia. Pertanyaan selama sakit, adakah kita memenangkan dia sehingga dia bisa berkata, aku pegang Tuhan. Saya banyak sedih di penghujung-penghujung kehidupan, karena banyak orang tidak mengerti bahwa kita bertanding. Sudahkah kita menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Apa sih tugas kita? Tidak perlu SK dari sorga, tidak perlu suara dari atas. Saya sekarang pendeta, tugas saya apa? Saya punya anak 4, tugas saya untuk 4 anak. Saya punya suami, tugas saya untuk suami yang namanya Yakobus. Saya ditempatkan di jemaat Martin Luther, tugas saya di Martin Luther. Tugas dari Tuhan itu benar-benar kedengaran, benar-benar kelihatan. Karena hidup ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan Pak Winston menikah dengan mamanya Yosua. Bukan, karena ada tugas yang harus diemban, yang harus diselesaikan sampai pada garis akhir. Kalau punya suami ngaco sampai dengan perpisahan maut, tidak berubah, kita gagal dalam melaksanakan tugas. Jadi jangan sibuk dengan apa yang tidak menjadi tugas kita. Kita sibuk padahal ada tugas yang melekat, SK-nya jelas tanpa harus ditulis. Kalau 2 minggu lalu, 2 minggu atau 3 minggu lalu, bagaimana kita diajak untuk melihat sebagai anak bungsu dan anak sulung, yang kayak apa anak bungsu, yang kayak apa anak sulung. Kita diajak untuk berkaca, aku bungsu atau sulung, gitu ya. Nah, kalau hari ini kita diajak juga dalam kaitan dengan minggu-minggu lalu, bahwa mari Bapak Ibu, hidup ini bertanding. Sudahkah kita memaknai setiap waktu dengan benar? Kalau kita belajar dari Paulus ya, Paulus bilang sampai dia tidak menghiraukan nyawanya, dia nggak pusing dirinya. Bagaimana dengan kita? Betapa sering kita pusing dengan diri kita sendiri. Pegang diri, lepas Tuhan, hilang semua. Kalau kalimat yang sering saya ungkapkan, kita semua mau seperti Yesus. Setuju. Tapi coba belajar seperti Paulus. Paulus dulu baru ke Yesus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku tidak menghiraukan nyawaku, karena dia tahu hidup ini pertandingan. Jadi mari sadari itu, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan begitu jelas ya, sangat jelas, dan kenyataan firman Tuhan itu juga sangat jelas.
Dan untuk majelis Martin Luther, jangan pernah buang waktu. Alasan apapun, jangan pernah buang waktu. Bertanding, capek, jangan jadi alasan. Sakit, jangan jadi alasan. Kemarin Senin malam, Bella Toto datang sama saya. Dia pimpin doa malam. Bella kalau pimpin bagus, karena pendekatannya psikologi kejiwaan. Kemudian dia bilang, tanya Bu Dona ikut doa malam. Dia bilang gini, Mak, aku nggak bisa pimpin deh. Aku sih udah baca, Mak. Aku sih udah siapin, tapi aku belum siapin PPT-nya, belum siapin tulisannya. Lalu saya bilang apa? Bel, Mama sih siap cadangan. Tapi Mama cuma ingatkan, anakmu lagi sakit, lu mau tolak layanan. Kemudian stop sampai di situ, saya siapin semua untuk doa malam. Saya diam-diam saja, dan ternyata dia khotbah doa malam. Anaknya lagi sakit. Artinya saya mengajak dia untuk, lu boleh punya beban. Kalau disuruh lari sama Tuhan, ya tetap larilah. Jangan berhenti hanya karena. Serahkan hanya karena itu sama Tuhan. Tidak gampang ngajak orang tetap bertanding, karena kedagingan begitu sangat menguasai. Capek sedikit aja kita bisa stop kok. Capek doang. Capek hati, capek badan. Capek, apalagi capek hati. Kalau capek hati mah ya seperti Pak Winston capek hati. Ya orangnya khotbahnya kemana gitu ya. Tapi coba Bapak nikmati dari sisi lain. Ya, dari sisi lain keren banget ya. Saya saksikan dia punya kesaksian. Iya. Itu yang saya lihat perhatikan. Ya. Dari sisi lain, setiap khotbah itu asik. Dari sisi lain ya Pak ya, soal soal kita ini 4 tahun, 5 tahun sekolah, mereka nggak sekolah, jadi bisa dipahami hal itu. Kemudian Bapak bilang, saya juga nggak sekolah, tapi saya belajar. Tidak semua orang suka belajar, dan itu gitu kan ceritanya. Tapi Tuhan pakai mereka loh. Sungguhan, Tuhan itu nggak bilang sama, nggak bisik loh sama saya. Pendeta ya, itu majelis itu nggak belajar teologi. Jangan dipilih lah, gimana Pak? Mereka dipilih sama Tuhan, takutlah saya. Lain kali mereka baru kenal Tuhan. Dan itu sebuah pergumulan untuk saya. Jadi sebetulnya kalau pendeta juga tahu cara melihat seperti Bapak, emang capek Pak kita. Harus persiapkan, harus arahkan, harus sampai ada majelis yang datang sama saya bilang gini, pendeta saya itu nggak ngarang bebas loh di mimbar. Ya saya cuma ingatkan, jangan karang bebas seenaknya, dapat Alkitab lalu karang kemana-mana, nggak boleh. Itu firman Tuhan itu luar biasa loh. Dan kalau kita, apa yang dikatakan oleh Pak Winston benar, kalau kita nikmati berkat firman, kita nikmati Bapak Ibu serius. Bukan hanya berkat, tapi firman yang berbicara itu memproses kita. Hal terakhir yang saya mau garis bawahi, Bapak Ibu, Paulus itu tahu dia ke Yerusalem dan dia udah ngomong juga ya di bacaan. Dia akan ngomong di belakang. Dia bicara bahwa
Aku ke Yerusalem itu penjara dan penderitaan yang nunggu aku. Dia tahu. Istilah kata dia tahu dia mau mati. Tapi dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia persiapkan semua hal di mana dia akan mati dengan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan dengan orang-orang yang pernah dilayaninya. Sehingga di dalam bacaan berikutnya dia berkata, aku bersih ya, aku tidak berhutang, aku tidak ini, aku tidak itu, aku tidak. Itu Paulus. Yang kita mau belajar dari bacaan sore adalah bahwa banyak sisi yang bisa kita pelajari dari poin ini, tapi saya cuma mengangkat satu. Paulus tidak takut penderitaan, Paulus tidak takut kematian. Kenapa? Karena dia ditawan oleh Roh. Bagi dia, kalau aku pergi, haleluya, aku sudah selesai tugas. Jadi dia pergi, ya siapa aja. Bapak Ibu yang kasih, salah satu, silakan belajar ya dalam kehidupan sekitar kita. Salah satu indikasi iman adalah orang tidak takut kematian. Orang kematian itu bukan lorong gelap kok. Berjumpa dengan Tuhan. Itu kematian. Makanya coba perhatikan orang, kalau Bapak Ibu mau tes orang mau meninggal. Terakhir ada yang meninggal dari jemaat di Irena, direkam itu sampai ke saya. Jadi keluarganya bilang, apa yang kamu lihat? Tuhan Yesus, dia dalam keadaan terengah-engah. Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus, pegang, kamu pegang dia. Nggak lama kemudian dia meninggal. Saya ada rekamannya. Dan momentum seperti itu banyak. Kalau kita mau nanya, udah terengah-engah, udah apa, kita aja ngobrol pelan-pelan. Ingat, lihat siapa. Atau dia tidak ngomong, kita sisa bilang ketemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, masih hidup kita sudah tahu. Di penghujung kehidupan kita, sebelum muka dengan muka, kita lihat Yesus. Nggak percaya? Coba aja dekati orang yang siap untuk pergi. Itu sebabnya kematian nggak bikin takut. Jadi kalau kita masih takut kematian, tapi tidak juga salah pengertian. Gua nggak takut kematian, nyebrang biar mobil kiri kanan jalan keras karena nggak takut kematian, dia hantam, itu mah ngacok gitu ya. Itu nggak cari mati, itu bunuh diri, bukan itu maksudnya. Tetapi orang yang tahu Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berada dalam tawanan Roh, adalah orang yang seperti Paulus, tidak takut mati. Walaupun mungkin yang ditinggal, anakku masih kecil, iniku masih ini, ituku masih ini. Orang yang di dalam Tuhan akan berkata, kalau aku dipanggil Tuhan, pasti Tuhan jaga yang kutinggalkan. Mari Bapak Ibu, saya juga sempat mengalami situasi itu pada waktu divonis cancer. Saya sempat dialog sama Tuhan, kurang apa saya dalam pelayanan. Tuhan tahu. Sempat berdialog itu 1-2 hari, berdialog. Dan sampai pada situasi di mana kalau Tuhan mau panggil lewat ini, Tuhan siapkan aku. Semua pelayanan saya jalani, gak ada sakitnya kayak apa, gak ada alasan saya gak mau jalan, gak. Kenapa? Karena saya tahu saya siap mati.
Tapi anak saya Andres, mak aku pulang ya. Ngapain? Temenin mama. Emangnya kalau kamu temenin mama, mama sembuh gitu? Enggak sih, cuma aku mau temenin. No. Kamu mau apa untuk mama? Aku mau mama sembuh. Ya berdoa aja, dari Korea Tuhan juga dengar kok. Jadi Bapak Ibu berproses untuk sampai pada situasi Paulus. Yang penting sekarang sebelum sampai di penghujung, isi hidup dengan benar. Jadi Yeskiel bilang, Bapak jangan malas kebaktian. Biarlah kita termotivasi terus, karena kalau saya sederhana ya, saya kebaktian, ikut kebaktian, dan saya disiplinkan diri saya untuk ikut. Kenapa? Karena saya berpikir sederhana kok. Mau bilang sama Tuhan aku setia, ya lewat tindakan-tindakan kecil kayak gitu. Kasih setia Tuhan selama-lamanya itu bukan teori, kenyataan kita. Persoalannya, adakah kita setia? Terpujilah Kristus. Amin.